Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 155, pembahasan tentang ar-rihlah fi talabil hadith, yaitu masih tentang bab yang melakukan rihlah, safar dalam rangka untuk mencari hadis Nabi SAW. Di pembahasan yang kedua, ini sudah kita sampaikan sedikit di pertemuan yang lalu, tapi kita ulangi sejenak. Kata beliau, al-matlabut tsani nash'atur rihlati wa bidayatuha. Bagaimana sih awal mula ada tradisi safar, bepergian jauh dalam mencari ilmu hadis? Kemudian bagaimana perkembangannya? Kok bisa sampai menjadi seperti tradisi orang-orang yang menekuni bidang hadis? Mereka itu seperti sudah menjadi tradisi di kalangan mereka untuk keluar dari negeri mereka dalam rangka mencari hadis Nabi SAW. Kata beliau, bada'atir rihlatu fi zamanin Nabi SAW. Sebenarnya safar, bepergian jauh dalam rangka mencari hadis itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Orang belani jauh-jauh demi untuk mendengar hadis Nabi SAW. Itu sudah ada peristiwa seperti itu di zaman beliau. Famin dzalik, ya di antaranya, bukan cuma ini tok, banyak di antaranya hadis Uqbah ibnil Harith. Hadis tentang seorang sahabat yang bernama Uqbah ibnul Harith. Annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab. Kata beliau bahwasanya Uqbah ibnul Harith itu menikahi seorang anak perempuan dari Abu Ihab. Fa'atathu imra'atun. Setelah menikah Uqbah ini dengan seorang wanita tadi, maka tiba-tiba datang wanita lain. Ya, datang wanita lain mengatakan, inni qad arda'tu Uqbatan wallati tazawwaja. Sesungguhnya aku dahulu pernah menyusui Uqbah dan menyusui istrinya. Ya, kata si wanita ini tadi, aku dulu pernah menyusui Uqbah dan menyusui istrinya. Berarti boleh apa enggak ini? Dua orang ini nggak boleh. Ini saudara sepersusuan. Faqala laha Uqbah, maka kemudian si istri tadi, wanita tadi mengatakan kepada suaminya Uqbah, Uqbah mengatakan kepada wanita yang menyusui, yang ngaku-ngaku nyusui tadi. Kata Uqbah, ma'a'lamu annaki arda'atni wala akhbaratni. Aku enggak pernah tahu
kalau ternyata kau itu dulu pernah menyusuiku dan kau juga nggak pernah memberitahukan kepadaku dahulu. Kau ismari rabi baru dikewero. Itu maksudnya. Kau dulu-dulu nggak pernah memberitahukan ini kepadaku. Maka dia pun nggak percaya. Ya, dia pun faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menunggangi tunggangannya dan pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang status pernikahannya ini. Nah, ini yang dimaksud. Dia pergi jauh untuk menemui Nabi, untuk mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan rihlah fi talabil hadis. Safar dalam rangka untuk mencari hadis. Fasa'alahu, maka Uqbah pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, kaifa waqad qil? Ya, bagaimana lagi? Sudah dijelaskan kepadamu, sudah diucapkan oleh wanita tadi, seperti yang terjadi kau dan istrimu itu adalah saudara sepersusuan. Maka kemudian fafaraqaha Uqbah. Uqbah pun kemudian berpisah dengan istrinya, wa tazawwajaha ghairuhu. Kemudian istrinya tadi dinikahi oleh lelaki lain. Ini juga menunjukkan betapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sami'na wa ata'na. Mereka mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengamalkan hadis tersebut. Tidak membentur-benturkannya dengan hawa nafsu, tidak membenturkannya dengan akal, ya, tidak mencari-cari pembenaran. Mereka betul-betul mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Tidak ada ucapan bagi orang yang beriman ketika diseru untuk tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya, tidak ada ucapan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengarnya dan kami mentaatinya. Kemudian juga kisah, kata beliau, wa hadithu Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Hadis Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala, dia menceritakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok manusia, sekelompok orang dari kaumku. Nah, ini safar. Ya, dari kabilahnya dia jauh menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Fa aqamna indahu 20 laila. Maka kami pun singgah, ya, di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 laila, sekitar 20 malam. Wa kana rahiman raqiqan. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sangat baik, sangat ramah. Falamma ra'a syauqana ila ahlina qala. Namun setelah 20 hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat betapa kami rindu dengan keluarga kami yang ada di rumah. Ya, betapa Nabi melihat dalam wajah-wajah kami, ya, kaumnya tadi itu yang sudah 20 hari bersama Nabi SAW. Nabi tahu kalau mereka ini sudah rindu dengan istrinya, dengan keluarganya. Maka Nabi pun mengatakan, irji'u, muleo, ya, kembalilah engkau, kalian, fakunu fihim, dan bersamalah keluarga kalian, wa'allimuhum, dan ajarkan agama kepada mereka. Artinya kau 20 hari di sini mendengar hadis-hadis dariku. Nah, itu ajarkan kepada keluarga kalian. Ya, di sini menunjukkan bahwa bahwa para sahabat mereka safar dalam rangka untuk mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahila ashabuhu ba'dhum ila ba'din li sima'il hadis awil istithaqi minhu. Itu tadi yang kita jelaskan ketika Nabi hidup, mereka sudah safar dalam rangka mencari hadis. Demikian juga setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi mereka sebagian mereka saling pergi kepada sebagian sahabat yang lain. Ya, sahabat yang satu pergi menemui sahabat yang lain dalam rangka mendengar hadis yang belum pernah mereka dengar. Karena hadis Nabi SAW itu
terkadang hanya disampaikan kepada beberapa orang sahabat, dan sahabat yang lain tidak mengetahui ada hadis seperti itu. Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman tentang hadithul fitnah, hadithul fitan, fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Demikian juga Umar ibn Khattab tidak mengetahui ada hadis tentang adab istidzan, minta izin. Nah, kalau orang sudah minta izin 3 kali tidak dibukakan pintu, disuruh pulang. Nah, Umar ibn Khattab nggak tahu hadis itu. Ya, baru tahu dari sahabat yang lain. Maka sudah menjadi tradisi para sahabat, mereka saling mengunjungi satu dengan yang lain dalam rangka untuk mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita tahu bahwa mimpi, ya mereka mimpi berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dijadikan oleh mereka sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka riwayatkan kepada yang lain bahwa itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Karena yang namanya hadis adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi masih apa? Masih hidup. Sedangkan ucapan Nabi ketika dimimpi itu tidak masuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau diucapkan sebagaimana Nabi dahulu ketika hidup. Misalnya aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpiku, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku untuk aku misalnya rajin membaca Al-Quran. Ya, aku berjumpa dengan Nabi di dalam mimpi, dan Nabi mewasiatkan kepadaku untuk aku rajin membaca Al-Quran. Nabi berkata di dalam mimpiku, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi yang membacanya. Loh, ini didengar di dalam mimpi, tapi Nabi juga mengucapkan di masa hidupnya. Maka yang seperti ini nggak masalah. Ya, yang jadi masalah adalah Nabi SAW mengajarkan sesuatu yang baru di dalam mimpi, yang dulu ketika Nabi hidup Nabi SAW tidak mengajarkannya. Ya, apalagi ditambahi khurafat-khurafat, ya, ditambahi dengan khayalan-khayalan sebagian orang. Ini harus didustakan. Tidak ada di dalam tradisi para ulama-ulama ahli hadis mereka mencantumkan hadis-hadis lewat mimpi. Tidak ada. Maka mereka saling mengunjungi satu dengan yang lain dalam rangka mendengar hadis atau memastikan hadis yang sudah mereka dengar. Farahala Jabir ibnu Abdillah ila Abdillah ibni Unais radhiyallahu anhuma masirata syahrin fi hadithin wahidin sami'ahu minhu wa raja'a wa rawahu Ahmad wal Hakim. Seorang sahabat Jabir bin Abdillah rela pergi menuju sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Unais, menempuh perjalanan 1 bulan hanya untuk mendengarkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ia dengar, bukan hadis yang baru, yang sudah pernah ia dengar. Kemudian dia balik lagi ke negerinya. Ini banyak sahabat-sahabat yang melakukan demikian. Warahala Abu Ayyub Al-Ansari ila Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma fi Misra liyastawthiqa minhu fi hadithi satril muslim. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dia safar ke Mesir berjumpa dengan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini dua-duanya sahabat Nabi SAW, untuk memastikan hadis yang sudah pernah ia dengar, yaitu hadis tentang menutup aib seorang muslim. Yaitu Nabi SAW bersabda, man satara mu'minan ala kharbah satarallahu alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup seorang muslim dari aibnya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Yang di sini adalah aib-aib yang berkaitan dengan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya aib sesuatu yang dia sembunyikan dari manusia, yang dia nggak ingin manusia mengetahuinya. Entah kemaksiatannya atau kekeliruannya, kesalahannya, yang dia tahu itu salah dan dia tidak tampakkan itu di hadapan manusia.
Maka kalau kita mengetahuinya kemudian kita tutupi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aib-aib kita pada hari kiamat. Ya, tidak akan dibongkar di hadapan manusia pada hari kiamat kelak. Jangan kemudian hadis ini dibawakan dalam rangka untuk membantah orang-orang yang membongkar kesesatan sebagian dai-dai yang menyimpang. Ya, seperti beberapa hari ini viral seorang dai yang mengatakan surat Asy-Syu'ara surat pemusik. Hasan bin Thabit adalah seorang pemusik di sisi Nabi SAW. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan dai yang satu ini. Dari akidahnya yang qadariyah, mengatakan bahwasanya takdir Allah itu tergantung dari kehendak makhluk. Allah menentukan sesuatu berdasarkan apa yang dikehendaki oleh makhluk. Ini qadariyah. Menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy. Menolak turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji-muji tokoh-tokoh kesesatan ahlil bidah. Ya, dan banyak penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ketika kita bongkar kesesatan-kesesatannya, yang itu bahkan sudah bertahun-tahun yang lalu, maka dibawakan hadis ini. Ingat, kalau itu aib harusnya ditutupi. Ya, jangan ditampakkan, jangan lu sing nampakno sapa? Dewe. Yang menampakkan aibnya adalah dia sendiri. Dia menampakkan penyimpangannya, kesesatannya di depan umum, di halayak umum. Maka meluruskannya, membantahnya juga harus di hadapan umum. Di halayak umum. Kecuali kalau dia mungkin minum khamr sembunyi-sembunyi, atau dia berzina sembunyi-sembunyi, kemudian kita mengetahuinya, nah ini baru kita tutup aibnya. Nggak boleh kemudian kita bongkar di depan umum, enggak. Kita tutup aibnya, kita nasihati secara empat mata. Itu adabnya. Kemudian lanjut kepada kisah Abu Ayyub Al-Ansari dengan Uqbah bin Amir tadi. Setelah mendengar memastikan hadis tadi, "Tsumman sarafa ilal Madinah wa mahalla rahluhu," rawahu Ahmad. Setelah dia mendengar hadis ini dari Uqbah bin Amir, dia pun kembali ke Madinah. Hanya dalam rangka untuk mencari hadis dari Madinah ke Mesir. Ya, cuman mendengar satu hadis Nabi SAW kemudian balik ke Madinah lagi. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wallahi, wallahu alladzi la ilaha illahu, law a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni la rahaltu ilaihi." Muttafaqun alaih. Ini bukan kesombongan Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan sa'an demi Allah, atau ya wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Seandainya aku tahu ada seseorang yang lebih alim dariku tentang Al-Quran, maka aku akan pergi safar untuk berjumpa dengan orang tersebut. Ini kalau dilihat secara zahir, oh sombong ya. Ya, ini bukan kesombongan. Maksudnya adalah kalau ada ilmu tentang Al-Quran yang belum aku ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka aku akan datangi orang tersebut meskipun jauh. Ini justru bentuk merendahkan diri, tawadhu. Dia tidak merasa bahwasanya dia manusia yang paling alim, dia manusia yang paling paham tentang Al-Quran, tidak. Hanya saja dia nggak tahu. Hanya saja dia tidak mengetahuinya. Seandainya dia tahu ada orang yang punya ilmu tentang Al-Quran yang tidak dia ketahui, maka dia akan rela berjalan jauh demi untuk mencari ilmu tersebut. Tapi itu sahabat. Sekarang tabi'in. Wa fi ahdi tabi'in, adapun di zaman para tabi'in, kata beliau, tawassa'at ar-rihlatu lintishari ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqtar. Di zaman tabi'in, rihlah, ya, melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari hadis, ini semakin luas jangkauannya. Kenapa? Karena para sahabat Nabi semakin berpencar ke negeri-negeri kaum muslimin. Qala Sa'id ibnul Musayyib, berkata seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibnul Musayyib, "In kuntu la asirul layali wal ayyam fi talabil hadithil wahid." Kata Sa'id ibnul Musayyib, sesungguhnya aku
akan melakukan safar meskipun bermalam-malam dan berhari-hari. Aku akan safar dalam rangka untuk mencari hadis, satu hadis saja. Ya, dia safar dalam rangka untuk mencari satu hadis meskipun bermalam-malam, meskipun berhari-hari. Wa qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, seorang tabi'in juga, in kunna nasma'u riwayata bil Basrah an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam narda hatta raqibna ilal Madinah fasami'naha min afwahihim. Kata Abul Aliyah, kalau kami mendengar bahwasanya ada riwayat di Basrah, Irak, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kami mendengar di Basrah ini ada yang menyampaikan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang menyampaikan riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan ridho sampai kami safar menuju Madinah agar kami mendengarnya langsung dari mulut sahabat. Jadi misalnya kalau diibaratkan ada orang datang ke Surabaya. Ya, orang ini mengatakan tentang ucapan, meriwayatkan tentang ucapan siapalah, presiden lah yang ada di Jakarta. Saya tadi habis dari Jakarta, presiden ngomong gini. Kita tidak akan ridho dengan hal tersebut sampai kita berangkat dari Surabaya ke Jakarta sehingga kita mendengar langsung ucapan presiden itu. Nah, seperti itu. Ya, kalau kami mendengar di Basra ini ada yang menyampaikan riwayat dari sahabat yang ada di Madinah, ya kami tidak akan ridho sampai kami melakukan safar dari Basra ke Madinah dan kita mendengar langsung dari mulutnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semangat mereka dalam rihlah mencari hadis Nabi. Wa haddatha Asy-Sya'bi Shalih ibn Hayyan bi haditsin. Asy-Sya'bi meriwayatkan hadis kepada Shalih bin Hayyan. Kemudian Asy-Sya'bi mengatakan, a'tainakaha bi ghairi syai'in qad kana yurkabu fima dunaha ilal Madinah. Wahai Shalih, kata Sya'bi, wahai Shalih, barusan aku telah berikan kepadamu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa imbalan apapun. Padahal orang-orang lain, mereka kalau ingin dengar hadis ini mereka harus rela pergi ke Madinah. Tapi kau sudah langsung mendapatkan hadis ini dariku tanpa harus pergi Madinah. Sing liyane budal sik nang Madinah, tapi kau enggak. Ini menunjukkan berarti yang lain ketika ingin mendapatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka pergi jauh, mereka safar dalam rangka mencari hadis. Kita singkat-singkat ya. Lanjut ke halaman 158. Al-matlabut tsalits asbabur rihlah. Pembahasan yang ketiga dari bab yang kedua ini adalah sebab-sebab rihlah. Apa motivasi-motivasi, dorongan-dorongan para sahabat, para tabi'in dan ahli hadis umumnya mereka pergi jauh dalam rangka untuk mencari hadis. Kata beliau, as-sababud da'i lirrihlati huwal ihtimamu biddin wal ilm. Sebab yang memotivasi mereka untuk rihlah, safar, ya menuntut safar jauh dalam rangka mencari hadis, sebab utamanya kata beliau adalah perhatian mereka terhadap din, terhadap agama ini, dan perhatian mereka terhadap ilmu. Wa inayatis sunnah wa hifdhiha. Dan penyebabnya juga adalah dalam rangka untuk menjaga sunnah dan yang memperhatikan sunnah, menjaga sunnah. Wa dzakara Ibnu Rajab fi awal syarh hadis Abi Darda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman anna rajulan istafta fi mas'alatin. Disebutkan oleh Ibnu Rajab ketika mensyarah hadis Abu Darda yang terkenal, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan
dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ketika menjelaskan hadis tadi, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, sesungguhnya seseorang meminta fatwa dalam suatu masalah, fadulla ala man yaftihi fi baladin, maka seseorang itu akan ditunjukkan kepada seorang mufti di suatu negeri. Ya, kau kalau mau tanya tentang sesuatu, maka kau pergilah kepada fulan di negeri ini dan ini. Ditunjukkan. Faqala innahu ba'id. Maka orang ini kemudian mengatakan, waduh, ja'adoe. Ya, sesungguhnya itu negerinya jauh. Faqila lahu, maka akan dikatakan kepada orang yang mengatakan jauh tadi, innahu laisa biba'id ala man ahammahu amru dini. Sesungguhnya itu bukanlah jarak yang jauh bagi orang-orang yang mementingkan ilmu agamanya, mementingkan perkara agamanya. Ya. Ya, misalnya kalau dikatakan belajar di mana? Di Madinah. Uca adoe. Oh enggak, itu bukan jauh. Itu tidak terasa jauh bagi memang orang-orang yang memprioritaskan ilmu agama. Agama menjadi prioritas utamanya. Thumma inna hunaka asbaban khasatan fi kulli jailin min ajyalir riwayah da'at lirrihla fi talabil hadith. Kalau tadi yang disebutkan itu sebab secara umum, yaitu al-ihtimam biddin, perhatian mereka terhadap sunnah, perhatian mereka terhadap penjagaan agama. Ini sebab umum, mereka rela bersafar untuk mencari hadis. Nah, ada sebab-sebab khusus. Dari setiap generasi itu ada alasan tersendiri kenapa mereka kok safar pergi jauh. Dan generasi sahabat beda sama generasi tabi'in motivasinya itu. Yang pertama, fafi jailis sahabah, pada generasi para sahabat, lisima'i hadis lam yasma'hu sahabi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw litathabbut min haditsin yahfadhuhu. Kalau di zaman sahabat, kenapa mereka safar? Tadi sudah disebutkan. Tujuannya mereka ingin mendengar hadis lain yang didengar oleh sahabat di negeri sana yang belum didengar oleh dirinya. Ya, mungkin fulan yang ada di negeri sana pernah mendengar hadis Nabi yang belum pernah aku dengar, maka budal dia, berangkat dia. Atau tadi untuk memastikan, mengcross check hadis yang sudah pernah dia dengar, yang sudah pernah dia hafal, yang sudah dia miliki, apakah benar hadis ini itu diucapkan Nabi SAW juga kepada para sahabat yang lain dengan redaksi yang aku hafal, atau mungkin ada kekeliruan dari redaksi yang aku hafal. Ya, kadang ada sebagian sahabat yang mendengarnya begini, sahabat lain mendengarnya beda lagi. Makanya antum dapati ada hadis yang berbeda-beda redaksinya, bunyinya. Itu bisa jadi karena yang meriwayatkan mendengarnya berbeda dengan sahabat lain yang meriwayatkan yang serupa. Bisa jadi demikian. Maka untuk mengcross check apakah benar Nabi ngomong seperti itu, seperti yang aku hafalkan ini, mereka pergi kepada sahabat-sahabat yang lain meskipun jauh jaraknya. Itu alasan generasi sahabat. Sekarang alasan generasi tabi'in. Wa fi jailit tabi'in, kalau di generasi tabi'in alasan mereka safar rihlah adalah tafarruq ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil amsar. Ya, para tabi'in mau nggak mau mereka pergi jauh karena para sahabat nyebar, nggak ngelumpuk. Ya, tapi para sahabat-sahabat itu sudah nyebar ke negeri-negeri yang lain. Wa kana 'inda ba'dihim ma laisa 'indal akhar. Sebagian sahabat tidak memiliki hadis jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka mereka safar keliling menemui para sahabat-sahabat Nabi tersebut. Fahtija lirihlati ilaihim, maka dibutuhkan untuk rihlah, untuk berjumpa dengan para sahabat-sahabat tersebut. Ini dorongan generasi tabi'in. Thumma dhaharat asbabun ukhra. Kemudian muncul sebab-sebab lain seperti katahaqquqi minal ahadits, untuk merealisasikan atau mengcross check, memastikan suatu hadis, ya sanadnya.
wa ma'rifati masadiriha wa makharijiha. Demikian juga mereka bersafar, ini generasi setelahnya nih. Mereka safar dalam rangka untuk mengetahui sumber-sumber hadis, ya, mengetahui sumber-sumber hadis tersebut, wa ta'aruf ala ilaliha, dan untuk lebih mendalam lagi, mengcross check lagi, kenapa hadis ini kok tidak diterima, apa sebabnya, ya, ilahnya apa alasannya, entah terputusnya sanad, atau mungkin yang meriwayatkan ini hafalannya jelek, atau mungkin yang meriwayatkan ini pendusta. Nah, itu mereka cari, mereka safar. Wa mudzakaratil huffaz, dan untuk, ya, mudzakarah, saling bertukar hafalan hadis. Kemudian alasan berikutnya yang keempat, wa kana min akbari asbabir rihlah indal muhadditsin talabul ulum fil isnad, ya, talabul ulum fil isnad. Dan diantara sebab terbesar para ahli hadis, sebab terbesar mereka rihlah, safar para ahli hadis adalah untuk mencari kualitas sanad. Jadi bukan cuma dengar hadis terus kemudian pergi, tapi mereka mencari sanad yang paling bagus. Kalau ada yang lebih bagus dari sanad ini, mereka akan datangi orangnya. Oh, ini dengarnya langsung dari sahabat, bukan lewat orang ketiga, bukan lewat orang keempat, orang kedua, enggak, tapi langsung mendengar dari sahabat. Nah, itu yang dicari. Paham ya maksudnya, ya? Jadi kalau misalnya ketemu sama orang ini mendengar dari tabi'in, mendengar hadisnya dari generasi tabi'in fulan ini. Tapi ternyata ada orang lain yang mendengar hadis itu langsung dari sahabat, bukan dari generasi tabi'in, tapi langsung dari sahabat. Nah, maka mereka cari yang kualitasnya yang dari sahabat itu. Apa maksudnya, ya? Ya, mereka mencari sanad yang paling tingginya. Ini kenapa mereka harus rela safar, karena mereka mencari sanad yang tertinggi, bukan lewat jalur ini, bukan lewat jalur ini. Ya sudah, kalau memang terpaksa sanad yang tertingginya sudah meninggal atau sudah beda generasi, ya mau nggak mau gimana lagi. Nggak bisa nyari sanad yang tertinggi langsung kepada Rasul. Yang paling tingginya kan langsung ke Nabi SAW. Datang ke kuburannya Nabi, tanya sama Nabi langsung, nggak mungkin. Tapi intinya mereka mencari sanad yang tertinggi. Sampai Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, talabu uluwil isnad minad din, mencari sanad yang paling tinggi, ya, mencari tingginya sanad itu adalah bagian daripada agama. Kemudian waqala al-Hafidh Abul Fadl al-Maqdisi, berkata Abul Fadl al-Maqdisi, ajma'a ahlun naqli ala talabihim al-uluwa wa madhahu idh law tasaru ala simaihi binuzulin lam yarhal ahadun minhum. Ya, sepakat kata beliau para ulama untuk mencari sanad yang tertinggi, ya, sanad yang terpuji, ya, sanad yang paling tinggi dan yang paling terpuji. Karena kalau mereka hanya sebatas mendengar hadis, tidak mencari kualitas, tapi hanya sebatas mendengar hadis, maka pasti tidak ada orang yang saling rihlah, tidak ada orang yang pergi jauh, karena mereka sudah mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang tersebar di masyarakat. Sehingga mereka nggak nyari kualitas, pokoknya itu dari Nabi SAW, tidak mencari kualitas hadis. Nah, ini jadi rusak akhirnya. Muncul orang-orang yang berdusta atas nama Nabi SAW. Semakin berkeliaran. Orang-orang yang berdusta atas nama Nabi SAW semakin berkeliaran. Enggak, tapi dicari sanad-sanad tersebut, dicari yang paling berkualitasnya, dari orang-orang yang jujur, dari orang-orang yang kuat hafalannya, dari orang-orang yang ahlus sunnah dan yang lainnya. Dicari kualitas sanad tersebut. Kemudian lanjut halaman 159, al-matlabur rabi', pembahasan yang keempat, min ashari man urifa birrihlah minal ulama. Di antara orang-orang yang terkenal, ulama-ulama yang terkenal rihlah, melakukan safar.
Aqada Ar-Rama Hurmuzi fil Muhadditsil Fasil babun ar-rahiluna alladzina jama'u bainal amsar. Al-Imam Ar-Rama Hurmuzi dalam kitabnya Al-Muhaddits, beliau memiliki bab di dalam kitabnya yang berjudul ulama-ulama yang rihlah, yang menjamakkan artinya menggabungkan dari satu negeri ke negeri yang lain, menggabungkan negeri-negeri. Jadi safarnya itu tidak cuma di satu negeri saja, tapi dia menggabungkan antara negeri ini, negeri ini, negeri ini. Warattabahum ala tabaqat wa dzakara fi kulli tabaqatin ashhara man rahal wa mimman dzakara. Dan beliau mengurutkan dari setiap generasi-generasinya. Kalau generasi tabi'in siapa, generasi sahabat siapa, diurutkan sama Ar-Rama Hurmuzi ini. Nah, di antara yang disebutkan ini di antara saja, enggak semuanya. Yang pertama Abdullah ibnul Mubarak, seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Jama'a bainal Yaman wal Iraq wa Misra wal Jazirah wa Syam. Dia safar rihlah dalam rangka mencari hadis menuju Yaman, kemudian Irak, Mesir, ya Jazirah Arab dan Syam. Kemudian ada Asad bin Musa, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawai, Yahya bin Ma'in, kemudian Abu Dawud As-Sijistani. Nah, ini kurang lebih sama, Yaman, Syam, Mesir, Irak, tapi tidak cuma satu negeri, banyak. Kemudian di halaman 160 kata beliau, Al-Matlabul Khamis Ashharul Amsar allati kana yarhal ilaiha. Kalau tadi orang-orang yang paling terkenal melakukan rihlah, sekarang negeri-negeri yang dikenal dirihlai. Nah, ya, negeri-negeri yang dikenal sebagai negeri yang banyak ilmu, banyak hadis di situ. Al-ilmu fil amsar yaghuru wa yafuru. Negeri-negeri atau kota-kota itu, ilmu yang ada di kota-kota tersebut itu fluktuatif, tidak terus-menerus seperti itu. Kata beliau, terkadang ilmu di negeri tersebut mengempis, kempes, tapi terkadang ilmu di negeri itu menggelembung, banyak. Wayajifu wayanba'u. Terkadang ilmu di situ kering, terkadang subur. Ya, terkadang ilmu di suatu negeri kering kerontang, tapi terkadang ilmu di negeri itu subur. Wayastautinu wayarhal. Terkadang negeri, ya suatu negeri itu ilmunya menetap, tapi terkadang ilmu di negeri itu malah pergi. Pokoknya intinya fluktuatif. Ya, suatu negeri dikenal sebagai negeri ilmu itu tidak menetap statusnya, terkadang datang dan terkadang pergi. Falaisa hunaka baladun istamarrat ar-rihlatu ilaihi daimah. Kata beliau, tidak ada negeri yang di situ dijadikan sebagai negeri tujuan rihlah selama-lamanya. Karena itu negeri dikenal sebagai negerinya ilmu, maka akhirnya dijadikan tujuan untuk rihlah mencari ilmu di situ. Status ini selama-lamanya melekat pada negeri tersebut, tidak ada negeri kayak gitu. Bal bihasabi ishtihariha bil ilm. Itu semua tergantung dari dikenalnya, bahkan kata beliau tidak juga negeri itu dijadikan rujukan untuk rihlah hanya gara-gara negeri itu dikenal sebagai negerinya ilmu. Seperti nanti yang disebutkan adalah Baghdad. Baghdad dulu adalah pusatnya ilmu. Di mana Baghdad? Irak. Dulu pusatnya ilmu. Sekarang pusatnya fitnah di situ. Akeh Syiane nang kono. Iya, pusatnya fitnah. Nggak ada, kita tidak pernah mendengar orang sekarang mau kuliah belajar ilmu, ya mencari ilmu rihlah kemana? Baghdad. Waduh, antep pilihanmu. Ya. Padahal dulu tempatnya ilmu Baghdad terkenal, tapi sekarang tadi seperti yang disebutkan, terkadang ilmu di satu negeri itu mengempis, subur atau kering, datang dan pergi. Dan kata beliau, waqat
Waqad sannafa Adz-Dzahabi rahimahullah kitab Al-Amsar Dzawatil Athar, dzakara fihi al-mudun wa tarikhal ilmi fiha wa mimma dzakarahu. Al-Imam Adz-Dzahabi menulis kitab judulnya Al-Amsar. Al-Amsar artinya negeri-negeri. Dan kemudian di situ beliau menyebutkan kota-kota dan sejarah tentang ilmu. Di antara yang beliau sebutkan adalah yang pertama Al-Madinah, ya, kota Nabi SAW. Washtaharat bil ilmi fi ahdi sahabah. Kota Madinah itu terkenal dengan ilmu sejak zaman para sahabat, wa tabi'in wa atba'ihim, ya, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Thumma qallal ilm fiha. Kemudian ilmu di Madinah meredup. Ya, setelah zaman itu ilmu di kota Madinah meredup. Hatta ghalaba 'alaiha ar-rawafid. Sampai pernah Madinah dikuasai oleh orang-orang Rafidhah fi athna'il qarnis sadis, di pertengahan abad ke-6. Itu ketika berkuasanya daulah, ya, Fatimiyah. Ya, daulah Fatimiyah. Makanya kalau antum lihat di Baqi', di dekatnya Masjid Nabawi itu, di Baqi', di kuburan Baqi' itu ada bekas bangunan-bangunan yang dibongkar. Ya kan, bekas bangunan-bangunan yang dibongkar. Di situ makam-makam Baqi' dulu itu banyak bangunan-bangunan. Ada kubah-kubahan nih mungkin, ya kan, ada kelambu-kelambuannya apa. Kenapa bisa sampai ada hal-hal demikian di sana? Karena dulu memang pernah dikuasai sama Rafidhah, dikuasai sama Syiah. Ya, dan Allah menjaga kota Madinah. Sekarang Ahlus Sunnah Tauhid diberlakukan di sana, sehingga membuat orang-orang, ya, kuburiyun yang suka ngalap-ngalap berkah di kuburan, ya, mereka benci dengan kondisi kota Madinah sekarang. Ya, karena mereka nggak bisa ngalap berkah di sana, nggak bisa minta-minta kepada penghuni kubur di sana, karena dijaga oleh Allah tauhidnya, dan dijaga oleh Allah tegaknya sunnah di situ. Ya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kota Nabi SAW. Dan kemudian yang kedua, Makkah. Ishtaharat bihi fi zamani sahabah wa tabi'in. Makkah dikenal sebagai negerinya ilmu itu di zaman sahabat Nabi SAW dan di zaman tabi'in. Bahkan kalau sekarang justru ilmu lebih banyak di mana? Makkah atau Madinah? Madinah. Ya, justru ilmu sekarang lebih banyak. Ini kita nggak bicara keutamaan kotanya, ya. Kita bicara tentang ilmu. Ya, ulama-ulama itu lebih banyak di kota Madinah. Ulama Ahlus Sunnah yang di atas tauhid, di atas manhaj yang lurus, itu lebih banyak di kota Madinah. Bukan berarti di Mekah nggak ada, ada. Cuman ternyata di Mekah juga banyak du'atus syarr, dai-dai yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, dan ini bukan rahasia lagi. Betapa banyak di Mekah bercokol ahlil bid'ah. Ya, seperti ada beberapa nama yang mungkin sudah terkenal di kalangan sebagian orang di sini. Itu di kota Mekah. Ya, adapun di kota Madinah ini masih banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah. Kemudian yang ketiga, Baitul Maqdis. Ya, Masjid Al-Aqsa. Nazalaha jama'atun minas sahabah ka'Ubadah ibnu Samit. Baitul Maqdis itu ditempati sebagian sahabat-sahabat pernah ke situ. Seperti sahabat Ubadah ibnu Samit Al-Ansari, orang Ansar. Wa Shaddad ibnu Aus. Wa mazala biha ilmun laisa bil kathir. Dan ilmu setelah zaman sahabat itu tetap ada di Baitul Maqdis, namun tidak banyak. Hatta malakahan Nasara tis'ina aman. Sampai suatu masa orang-orang Nasara menguasai Baitul Maqdis selama, ya, 90 tahun. Tsumma akhadhahal muslimun, kemudian direbut lagi oleh kaum muslimin. Dan kalau sekarang itu juga sedikit ulama atau ahli ilmu yang lurus akidahnya, tauhidnya, manhajnya di atas akidah yang sahihah di Baitul Maqdis. Ya, ada sebagian seperti misalnya Syekh Ali Abu Haniyah misalnya, dan ulama-ulama yang lain yang masih di atas sunnah ada di Baitul Maqdis.
Namun kebanyakan yang bercokol di sana adalah dai-dai Ikhwanul Muslimin. Ya, yang paling banyak di sana justru adalah dai-dai Ikhwanul Muslimin, Sufi dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah Dimashq, Damaskus. Nah, ini sama, dulu juga dikenal sebagai negerinya ilmu. Sekarang banyak fitnah di situ. Di mana Damaskus ini? Suriah. Nazalaha jama'atun minas sahabah. Banyak para sahabat yang pergi ke sana. Washtaharat fi ahdi tabi'in wa atba'ihim. Damaskus dikenal sebagai negerinya ilmu itu di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi rujukan ilmu di situ karena banyak ulama, banyak ahli ilmu di sana. Nah, yang kelima, Baghdad yang tadi kita singgung. Awwalu man bathal ilma fiha Hisham ibnu Urwah. Yang pertama kali menyebarkan ilmu di Baghdad adalah Hisham bin Urwah. Thumma Syu'bah, ya Syu'bah ibnul Hajjaj, seorang tabi'in. Kemudian Hushaim, ya Hushaim bin Bashir. Wa kathura fiha al-athar ila zamani Ahmad wa ashabihi. Dan terus banyak periwayatan-periwayatan hadis yang bergulir di Baghdad di zaman Imam Ahmad bin Hambal dan murid-muridnya. Wa asbahat ma'muratan bil hadis, maka jadilah Baghdad itu makmur dengan hadis Nabi SAW. Thumma qalla hatta stawsalat fi kainatit Tatar. Kemudian mulai meredup. Ya, ilmu yang ada di Baghdad itu meredup ketika dikuasai oleh pasukan Tatar sekitar tahun 656 Hijriah. Ya. Kemudian yang keenam adalah Mesir. Sakanaha jam'un minas sahabah wa kathuratir rihla ilaiha zamana Al-Laits ibn Sa'ad wa ibn Luhai'ah wa Amr ibn al-Harith. Ada beberapa sahabat yang singgah di Mesir, seperti misalnya Al-Laits ibn Sa'ad, atau tabi'in seperti Laits ibn Sa'ad, kemudian Luhai'ah, Amr ibn al-Harith. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya insyaallah tentang beberapa adab, sebenarnya bukan adab di sini, yaitu kebiasaan para ulama dalam rihlah. Ya, kalau adab-adab dalam rihlah itu adab-adab secara umum. Ya, ada adab khusus yang diterapkan yang sudah menjadi sebuah manhaj paten orang-orang zaman dulu ketika rihlah mencari hadis. Ini ada rules, ada adab-adabnya. Ini insyaallah mungkin kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.